Shalom semuanya, shalom anak-anak kami dari kelas 1 sampai kelas 6. Kita pagi hari ini akan memulai cepel di pagi hari. Kiranya anak-anak semuanya dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Yuk, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian, Lingkupiku. Kita mau berdoa, siapkan hati, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat hari ini, karena Tuhan terus memelihara kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan dan juga kesehatan. Itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan kepada kami semua. Saat ini Tuhan, di pagi hari ini kami akan memulai cepel kami. Kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat melakukan cepel kami dengan baik. Kiranya kami semua bisa berkonsentrasi Tuhan di dalam melakukan aktivitas kami satu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu taat kepadamu. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Yuk, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian, dan Ibu minta semua anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan Yesus Pokok. Yesus Pokok.
semuanya. Nah, kita mau dengar firman Tuhan. Kiranya anak-anak semuanya sudah menyiapkan Alkitabnya. Yuk, anak-anak semuanya silakan duduk. Udah ya, udah duduk belum? Sudah. Yuk, siapkan Alkitabnya dulu. Dan kita mau menyiapkan hati kita supaya kita lebih konsentrasi untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita kembali mengangkat lagu pujian Di Saat Badai. Kepada Bu Vero untuk membawakan firman Tuhan. Yo anak-anak, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau telah memelihara kami hari lepas hari. Dan pada pagi ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa boleh menolong kami supaya lebih memahami dengan lebih baik lagi. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Vero, harap semuanya dalam keadaan yang baik. Nah, firman Tuhan hari ini ada di Alkitab. Siapkan dulu Alkitabnya. Kita buka di kitab Kejadian 26 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Bu Vero ulangin. Kejadian 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, firman Tuhan hari ini judulnya adalah taat itu menyenangkan. Sebelumnya Bu Vero mau tanya dulu nih sama anak-anak, taat itu apa sih? Coba pikirkan, taat itu apa? Ya, taat itu adalah patuh. Nah, Bu Vero mau tanya, anak-anak di rumah taat nggak nih sama orang tuanya? Ada enggak yang kalau orang tuanya kasih nasihat taat nurut sama perintah orang tuanya, sama nasihat orang tuanya? Ada enggak yang kalau dikasih tahu mama papahnya malah melawan? Nah, Bu Vero harap anak-anak semua yang mendengarkan Chapel pada pagi ini anak-anak yang baik, anak-anak yang mau taat dengan nasihat orang tua, anak-anak yang mau taat terhadap orang tua terlebih Tuhan. Nah, berbicara mengenai ketaatan, kita mau belajar dari seorang tokoh di Alkitab. Tokoh ini bernama Ishak. Siapa namanya? Coba diulang. Ya, namanya Ishak. Ishak adalah anak dari Abraham. Ishak ini seorang yang sangat taat kepada Tuhan. Nah, apa sih yang terjadi pada waktu itu? Nah, nih Bu Vero mau cerita. Pada saat itu, keluarga Ishak mengalami kelaparan yang sangat hebat di negerinya. Karena kesusahan mencari sumber makanan, maka Ishak berencana untuk pergi ke tanah Mesir, di mana pada waktu itu tanah Mesir memiliki bahan pangan yang sangat banyak. Namun, Tuhan melarangnya. Tuhan melarang Ishak untuk pergi ke Mesir. Tuhan mau Ishak tetap tinggal di Gerar. Lalu apa yang dilakukan Ishak? Ya betul, Ishak taat. Ishak taat terhadap firman Tuhan, terhadap perintah Tuhan.
Maka dari itu buah ketaatan Ishak mendapatkan berkat yang sangat besar dari Tuhan. Nah anak-anak, Bu Vero mau tanya nih, pernah nggak sih kalian merasa lapar banget? Misalnya kalian tuh di sekolahan waktu itu lapar, tapi uang jajannya habis. Atau kalian pernah pulang dari perjalanan yang jauh atau pulang dari sekolah, sampai rumah mama belum sempat masak. Kira-kira apa rasanya? Pasti sangat lapar, bukan anak-anak? Nah, itu juga yang dirasakan oleh Ishak pada saat itu. Ishak kebingungan mencari makanan. Bagaimana aku bisa mengenyangkan keluargaku kalau bahan pangan aja sudah mau habis? Begitu pikir Ishak. Namun di situ Tuhan malah meminta Ishak untuk tetap tinggal, untuk tidak pergi ke Mesir. Nah, anak-anak, kita mau belajar pada hari ini bahwa ketaatan pada perintah memanglah penting. Apalagi kalau yang memerintahkan adalah, siapa yang memerintahkan? Adalah Tuhan Allah. Kita tidak boleh ragu-ragu ataupun bimbang. Kita mau percaya nih bahwa Tuhan pasti punya maksud tertentu dengan perintahnya. Tuhan Allah nggak pernah sembarangan anak-anak. Tuhan tidak pernah sembarangan memberikan perintah atau nasihat kepada kita. Nah, atas dasar ketaatannya kepada Tuhan Allah, maka akhirnya Ishak tetap tinggal di Gerar. Bahkan Ishak mulai menabur di tanah yang kering. Nah, namun perintah Tuhan memang tidak sembarangan. Justru Ishak mengalami berkat Tuhan yang besar karena Ishak taat. Pada tahun itu juga hasil tanahnya sampai 100 kali lipat. Bayangkan, banyak banget tuh 100 kali lipat. Bahkan dia juga memiliki banyak ternak. Tuh, ternaknya juga banyak. Sehingga Ishak menjadi seorang yang kaya raya, dipenuhi oleh berkat Tuhan. Coba anak-anak pikirkan sejenak, dari kisah Ishak ini apa yang dapat kita simpulkan? Apa yang dapat anak-anak ambil dari kisah ini? Nah, dari kisah ini kita mau belajar bahwa Tuhan tidak gampang memindahkan kita dari situasi sulit ke situasi yang gampang. Namun justru Tuhan mau kita bergantung kepada Tuhan. Justru pada saat kesulitan itu ada di dalam kehidupan kita. Dalam keadaan seperti itulah Tuhan akan berkarya sesuai dengan rencananya. Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya untuk mengubah keadaan yang buruk sekalipun menjadi baik atau indah pada waktunya. Ingat enggak, Rasul Paulus sendiri pun pernah bilang nih, bahwa di dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Nah, pagi ini kita juga mau belajar anak-anak bahwa kita mau seperti Ishak, mau taat kepada Tuhan sesuai dengan perintahnya. Tidak boleh bandel, tidak boleh memberontak. Kalau orang tua kita memberikan nasihat, tidak boleh melawan. Nanti kita akan kehilangan berkat Tuhan. Jadi anak-anak harus belajar, kita harus melawan segala kemalasan atau keengganan untuk melakukan perintah Tuhan. Sebab seperti yang dialami Ishak, kalau kita taat, maka pasti Tuhan akan menolong dan apa coba? Dan memberkati kita. Coba Bu Vero ulang ya. Jika kita taat, maka pasti Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Ya, amin untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga dengan firman Tuhan pada hari ini anak-anak mau belajar taat kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan, supaya berkat Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan anak-anak. Terima kasih Bu Vero untuk firman-Nya. Jadi firman kita yang disampaikan Bu Vero, berarti kita diajak supaya kita taat kepada orang tua, taat kepada kakak, guru, terlebih taat kepada Tuhan, supaya kita semakin diberkati oleh Tuhan. Nah, sebelum kita mau mengakhiri jempol kita mau angkat satu lagu pujian. Sebab Kau besar, besar
berdoa, kita serahkan hidup kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Kiranya kami, anak-anak-Mu yang ada di sini, kiranya semakin taat ya Tuhan di dalam melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberikan berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pagi hari ini kami akan memulai belajar kami secara daring. Kiranya Tuhan terus memberkati kami, memberikan kami hikmat yang daripada Tuhan. Kiranya juga kami berdoa untuk anak didik kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberikan kepada mereka ketaatan, kepintaran yang daripada Tuhan, sehingga mereka ya Tuhan dapat melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, guru-guru, Engkau yang memberikan kami ya Tuhan kerjasama yang baik, sehingga kami dapat melakukan pembelajaran dengan baik. Kiranya sukacita yang daripada Tuhan terus tercurah dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua program-program sekolah kami. Kiranya Tuhan yang berkati, mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan setiap aktivitas kami. Kami orang lemah yang tidak luput dari dosa. Kira Tuhan ampuni, agar segala kasih dan karunia yang boleh Tuhan berikan kepada kami tidak terhalang. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.